Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika teman-teman sudah sign up dan buat course dan memasukkan stokar ke dalam kursus kita, berarti proses ini sudah sampai sini ya, prosesnya sudah sampai sini. Nah, di sini mungkin tampilnya ada yang pakai topik, ada yang pakai tanggal, ada yang tanggal-tanggal di sini. Nah, nggak masalah ya, yang mana aja nggak apa-apa. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Selanjutnya itu, kalau saya pribadi, saya biasanya buat planning. Nah, planning saya seperti ini. Jadi saya konsep dulu seluruh yang akan saya masukkan ke dalam Moodle. Jadi pertama saya tentukan topik-topiknya. Ini topik-topik yang saya pilih. Ada 5 ini. Jadi 5 ini nanti kita masukkan di ini. Gitu. Ada 6 nanti bisa ditambahkan, yang ke-6 itu nanti mid-nya saya. Oke, kemudian dari setiap topik ini apa saja materinya itu diletakkan di sini. Misalnya nomor 1 itu saya punya video, ada video, link video YouTube. Kemudian ada latihan listening, ada latihan speaking seperti itu ya. Kemudian di video itu nanti saya pakai activity itu di sini. Nih, turn editing on. Oke, topiknya kan nanti diisi di sini. Activity itu di sini. Maksudnya apa yang akan ada di bawahnya topik ya. Nah, itu saya pakai book, kemudian pakai H5P, kemudian pakai assignment. Nah, sekarang saya akan menjelaskan topik 1 ya, bagaimana caranya. Nah, di sini setelah saya konsep semuanya, saya konsep dulu semua topik dan material. Nah, habis itu baru saya isi yang activities. Saya memastikan 10-10-nya ini ada di sini. Boleh double, misalnya assignment saya pakai 2 kali ini ya, 3 kali malah, di bawah juga pakai assignment, boleh. Tapi pastikan semuanya terpakai. Jadi saya sudah memastikan semua yang ada di sini terpakai di sini, termasuk digital tool, misalnya Prezi, Insert Learning, salah satunya juga gak apa-apa. Atau mungkin kayak yang kemarin tuh pokoknya intinya website di luar Moodle yang linknya dimasukkan ke dalam materi kita, itu termasuk dalam digital tools. Pertama kita akan coba yang ini ya, masukkan yang nomor 1, topik 1. Topiknya adalah attention and understanding. Kita klik di sini, pastikan ini sudah turn editing on ya, jadi kan seperti ini, jadi turn editing on. Oke, nah ini klik pensil, kemudian ketik di sini attention and understanding. Oke, jangan lupa habis diketik itu enter. Kalau tidak di enter nggak tersimpan. Oke, habis itu activity ini kita klik. Nah, pertama di sini kan kita pakai book ya. Nah, berarti kita di sini pakai activity, kemudian pilih book. Nah, ini book. Oke. Nah, booknya itu saya lihat di sini. Saya sudah punya siapkan file. Jadi ini planning saya masukkan sini. Jadi setelah buat planning, materi-materinya, foto-fotonya, link-linknya, saya semua masukkan sini. Jadi sudah siap. Nah, jadi topik 1, nah ini sudah saya isi di sini book itu isinya apa gitu. Karena ini speaking, jadi saya akan masukkan YouTube video. Nah, ini booknya seperti ini. Judulnya belum saya tulis judulnya. Judulnya saya nanti samakan dengan itu. Jadi attention and atau gini, dilengkapi. Asking for attention. Terus langsung di sana ya. Oke. Sini. Jadi judul bukunya kita sudah buka tadi ya. Kita sudah pilih book ya. Kemudian judulnya kita tulis asking for attention
attention and checking someone. Oke, seperti ini. Description biasanya saya skip aja ya, karena itu biasanya ada di bawahnya judul, jadi tidak perlu saya isi. Nah, yang selalu saya lakukan di sini adalah activity completion. Activity completion ini ada 3 pilihan. Pertama, do not indicate any completion. Jadi tidak ada activity completion. Jadi nggak ada yang harus dilakukan gitu. Maksudnya nggak ada tanda bahwa siswa itu sudah atau belum melihat buku ini gitu. Nah, yang kedua, students can manually, ini siswa setelah mengerjakan tugas atau membaca, dia tuh harus centang. Jadi kayak ada kayak gini nih, kayak seperti ini, nanti di sampingnya topik, di sampingnya activity yang harus ditentang. Kemudian yang ketiga, show activity as complete when condition and are met. Jadi ini yang paling sering saya pakai. Jadi kalau kita klik ini nanti, nah kotak yang ada di sampingnya activity itu akan otomatis tercentang sendiri kalau siswa sudah melakukan aktivitasnya gitu. Jadi kalau sudah mengerjakan tugas atau sudah membaca, yang penting sudah dibuka, kadang seperti itu akan tercentang sendiri gitu. Oke, bagaimana materinya dimasukkan di mana? Kita harus save and display dulu. Oke. Nah, ini baru kita masuk pada halaman pertama, atau di sini disebut add new chapter. Nah, ini saya masukkan chapter title-nya itu ini, asking for attention. Jadi asking for attention. Saya tekan di sini. Oke. Asking for attention, kemudian nah kontennya itu karena di sini ada teks, jadi saya copy dulu teksnya seperti ini. Kemudian ini kita bisa beri poin seperti ini ya. Oke. Nah, jadi di sini perintahnya mereka suruh membaca video, menonton video. Saya tebalkan mungkin di sini. Oke, kemudian enter. Bagaimana cara memasukkan link videonya? Jadi biasanya tuh saya ini tadi kan linknya sudah saya siapkan, yaitu caranya misalnya kita pergi ke videonya. Misalnya saya ada di story ya. Ini oke. Seperti ini kan. Nah, ini link yang di atas ini kita copy aja. Nah, ini kita copy. Kemudian kita klik yang ini. Yang ini ya. Ini. Insert or edit an audio or video file. Oke. Setelah itu jangan lupa ini ada 3, jadi pilih yang video. Kalau kita tetap link, nanti videonya nggak muncul, justru link ke YouTube gitu. Kalau video, jadi videonya langsung bisa di play di situ. Jadi paste di sini, insert media seperti itu. Oke, ini saya tadi salah naruh kursor. Ke sini. Oke. Sudah untuk halaman pertama. Kemudian ini save changes. Oke, sudah muncul begini ya. Nah, untuk halaman berikutnya bagaimana? Ini kita tinggal klik yang ini, plus add new chapter. Kemudian kita tulis di sini sesuai konsep, checking someone understanding. Jadi kalau sudah di konsep itu enak, kita tinggal copy paste aja, jadi gak lama gitu. Kalau saya sih prefer dipersiapkan dulu ya di sini.
sini. Nah, jadi kita pakai ini untuk buat bullet, apa namanya istilahnya ini ya, poin-poin gitu. Numbering ya. And then bullet ya, I said bullet. Okay, prepare our notebook. Nah, ini langsung di copy. Sorry. Paste di sini. Ini kita boleh bold. Oke, kemudian ini kita copy juga linknya. Kemudian kita klik lagi yang ini, karena saya sudah punya linknya, saya tinggal paste, insert media, sudah selesai. Ini cuma namanya cuma buku gitu, yang penting kan terpakai kan. Kalau kita punya 3, 4, 5 video mungkin bisa dijejer. Sebenarnya bisa sih pakai yang bukan book, yang page itu, jadi disusun dari atas ke bawah bisa, tapi karena kita memang harus pakai page, jadi kita pakai ini untuk page, untuk book gitu. Nah, di sini saya mau menjelaskan ya, di sini ada gear, lambang gear ini kalau kita klik, kita kembali lagi ke halaman setting tadi, halaman ini. Jadi bisa kalau ada yang mau diedit, ada yang salah, saya kembali lagi. Oke, kemudian back. Nah, ini ada atas bawah. Ini maksudnya kalau mau digeser. Tuh. Ini ke bawah lagi diklik. Oke, seperti ini ya. Oke. Sudah selesai. Ini bukunya tampilannya begini. Oh ya. Oh, ini kan cuma bentuknya gini ya. Jadi kadang kalau kayak gini nih kurang begitu jelas. Jadi kita edit. Ini biar ikonnya tidak hanya panah doang. Ini klik edit setting. Edit setting. Kemudian appearance. Chapter formatting ini number ya, benar 1 dan 2. Nah, yang ini image. Image ini kita ganti teks. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ya. Nah, nih jadi ketahuan kalau ada next seperti itu ya. Nanti kalau sudah halaman kedua, loh, ini kok sama anunya kan, apa, link videonya sama. Iya, linknya sama, jadi saya ganti. Untung dilihat. Jadi ini bener ini. Time to scout. Oke. Nah, jadi kalau sudah ini di sini ada exit book ya. Kita edit dulu. Ini bagaimana cara buangnya? Langsung taruh di situ, terus backspace. Kemudian insert. Kemudian video. Insert media. Oke, seperti itu. Save changes. Nah, seperti ini. Nah, exit book ini berarti kita sudah bisa tutup. Tuh. Ini sudah masuk di sini ya. Sekarang yang kedua itu adalah apa ini? Listening pakai H5P. Nah, materinya itu ini saya sudah siapkan H5P. Oke, ini dictation. Nah, di manakah dictation itu? Karena ini listening, kita pakai dictation. Jadi ada suara, terus dari suara itu mereka harus tulis apa yang dia dengar. Itu kan listening ya. Kita pilih ini, kita pilih di sebelah sini ya, add activity and resource, kemudian H5P. Oke, jadi kita pilih, setelah pilih H5P, kita copy. Oh, belum, dari sini saja dulu. Jadi kita tulis misalnya
what listen and write what you listen, or write what you listen gitu. Oke. Kemudian sini bisa kita kasih perintah listen to the audio and write what you hear. Gini, biar agak besar gini. Oke. Then di sini karena kita belum punya, jadi kita ke content bank. Nah, ini beberapa konten yang sudah kita buat ya. Jadi dictation, namanya adalah dictation. Add, cari dictation. Okay, here is dictation, and then di sini kita buka, ada dictation, jadi ada do you understand. Kita copy sini. Nah, ini judul hanya untuk apa ya, menyimpan gitu, apa ya, jadi tulis aja dictation 1 gitu. Saya kasih 1, mungkin ada 2 nanti seperti itu. Oh, ternyata perintahnya ada di sini sudah. Tadi gimana sih? Sudah. Please listen carefully and write what you hear. True. Oke, sentence-nya kita tinggal paste di sini. Do you understand? Gitu. Nah, ini suaranya pakai suara kita sendiri. Jadi kita record. Audio recorder. Kalau mau pakai suaranya orang lain bisa pakai link atau pakai file upload ya. Saya pakai record. Do you understand? Coba kita dengarkan. Do you understand? Coba reset ya. Reset. Confirm. Do you understand? Do you understand? Ya, begitulah. Kemudian insert. Nah, ini sound sample slow. Jadi itu kata-kata itu diucapkan pelan-pelan. Jadi gini caranya. Audio recorder, record. Do you understand? Do you understand? Insert. Text that should be written, you can add alternate speaking. You can optional put simple description. Oh, ini jangan di sini, kalau ini muncul ya. Okay, about inputable. Nah, ini. Jika ada alternatif, pakai ini ya. Sini use lower apa sih istilahnya tuh, lower letter ya, upper
letter, upper letter, uppercase, uppercase, lowercase. Oke, nanti harus dijelaskan juga ini. Masalahnya mereka paham enggak? Use lowercase letters. Oke. Kalau enggak, nanti kalau salah ada yang gede, kecil, sudah mereka salah gitu. Number 2, do you get what I mean? Do you get what I mean? Ya, kalau natural native itu kan digandeng-gandeng. Do you know? Do you get what I mean? So slow. Do you get what I mean? Listen. Okay. Do you get what I mean? Insert. Okay. Terlalu panjang. Okay. Do you get what I mean? Oke. Yep. Oke, dilanjutkan dengan sentence-sentence berikutnya. Ya, jika mau berapa juga terserah ya. Oke, kita langsung save aja di sini. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, setelah di save itu jadinya seperti ini, tapi ini belum masuk ya ke ini. Kita tutup content banknya. Oke, kita di sini kan tadi ini perlu enggak ya? Ini mungkin enggak usah, kita deal dulu. Kemudian add ini ke content bank, kemudian dictation 1. Jadi gak usah make a copy ya, karena nanti double gitu. Select this file. Oke. Kemudian kalau mau dikasih grade boleh. Activity completion mungkin seperti tadi, mungkin akan complete, akan tercentang kalau mereka sudah dapat nilai. Seperti itu boleh. Save and display, kemudian ya ini jadinya. Ini please listen carefully and write what you hear. Contohnya, do you understand? Suara piring di dapur masuk ya. Do you get what I mean? Do you get what I mean? Jadi misalnya gini, kita tulis ya tadi. Do you understand? Kemudian do you, misalnya tidak benar ya. Itu separuh. Retry. Tapi ini masalahnya siswa langsung tahu apa yang benar, jadi bisa ya untuk dinilai kayaknya nggak worth it ya. Do you get what do you understand?
Yang bener do you get apa did you get? Saya lupa. Oke. Cek nih kalau benar. Ini kalau salah ya, kita bisa show solution. Tuh. Ternyata punctuation tidak dihitung. Oke. Sekarang yang terakhir assignment. Kalau assignment itu gampang aja ya. Jadi add activity and resource. Assignment. And then tulis assignment D2 speaking. Description saya sudah buat di sini. Tadi assignmentnya jadi ini tinggal di copy ya. Jadi ini perintahnya kan record your voice in answering this question. Jadi mereka itu harus nge-record suara mereka, kemudian upload ke sini, atau mereka langsung bisa klik tombol seperti ini yang ada di kolom jawaban. Ya, nanti kita cek ya. Additional file nggak usah. Activity completion kita ganti. Nih. Submit saja boleh, dengan nilai boleh, terserah. Nah, ini jangan lupa feedback. Ini submitting setting. Require students to click to submit button. Yes. Kemudian yes. Boleh buka lagi enggak? Enggak boleh. Kemudian itu tentang ini di sini. Submission type itu ini waktunya ya di setting sendiri ya, mau sampai kapan. Jadi ini submissionnya assignment ini dibuka mulai tanggal berapa gitu. Jadi bisa tidak hari ini biar tidak terlihat. Kemudian due date-nya terakhir kapan, ada jamnya juga. Kemudian kapan kita akan diingatkan untuk memberikan nilai gitu. Kemudian ini karena mereka itu cara ngerjakannya kan dua macam. Bisa mereka itu record pakai HP atau pakai laptop kemudian diupload filenya. Itu berarti file submission. Jadi ada yang diupload gitu. Nah, kalau online text, kalau kita centang ini maksudnya di bawahnya assignment itu kayak ada kolom isian. Nah, di kolom isiannya itu bentuknya nanti seperti ini juga, ada kayak gininya. Jadi mereka bisa tinggal klik yang gambar mic kemudian merekam suaranya. Oke, maksimum file. Ya, nggak usah disetting dah ya. Kemudian word limit nggak usah. Oke, seperti ini. Save and display. Ini ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk melihat seperti apa tampilannya kalau di siswa gitu. Jadi penting juga untuk mengecek itu. Ini klik Nadrotin Mawaddah nama kalian di sini, kemudian switch role to kita klik student. Nah, kita klik assignment speaking. Kita ke sini dulu. Assignment speaking. Seperti ini. Nggak muncul ya. Oke, sebentar. Nah, ini nanti pasti muncul seharusnya di bawahnya ya. Ada apa ya? Ada yang bisa kita submit di bawahnya seperti itu ya. Seperti yang ada di tugas di Moodle daring.unisma itu. Nah, di sini ada add submission seperti itu teman-teman ya. Sepertinya harus benar-benar menjadi siswa untuk bisa melihat seperti apa tampilannya. Ya, ternyata kalau cuma seperti ini nggak muncul ya. Oke, return to normal role. Oke, seperti itu. Jadi itu untuk topik yang pertama. Video berikutnya saya akan bahas topik 2 dan topik lainnya.
Oke, that's all. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.